Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awali Rizky, di platform X atau Twitter. Kali ini membacakan 3 cuitan yang baru saja saya cuit terkait dengan jumpa pers, keterangan pers yang baru saja selesai berlangsung oleh Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dan jajarannya tentang APBN kita, atau khususnya tentang realisasi sementara APBN 2024. Nah, cuitan pertama saya tulis begini, realisasi sementara APBN 2024 mengalami defisit sebesar 507,8 triliun dengan rasio 2,29% terhadap PDB. Jadi nilai nominal defisitnya adalah 507,8 triliun ya, artinya belanja negara itu melampaui pendapatan sebesar 507,8 triliun rupiah. Nah, dari data-data itu rata-rata defisit era pemerintahan Jokowi 2015 sampai dengan 2024 dari sisi APBN, karena beliau dilantik Oktober 2014 itu lebih lebar. Baik secara nominal artinya rupiahnya maupun secara rasionya atas PDB dibanding era pemerintahan sebelumnya. Nah, di situ saya memperlihatkan sebagaimana biasanya adalah grafik yang saya olah dari data-data Kementerian Keuangan. Data 2000 sampai dengan 2023, di situ tertulis 1990, sebetulnya mulai dari 2000 saja yang saya tayang, itu adalah realisasi berdasar laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, kemudian yang khusus 2024 datanya bersifat realisasi sementara yang baru saja diumumkan. Nanti mungkin ada sedikit perubahan ketika dia dilaporkan, diaudit oleh PPK, mungkin biasanya ada geser-geser beberapa triliun. Nah, kemudian ada data juga 2025 yang saya cantumkan, yang data defisitnya masih merupakan target atau rencana APBN 2025. Nah, dalam grafik di sebelah kanannya seperlihatkan rata-rata defisit dari 1990 sampai 1997 era Soeharto itu hanya hanya min 0,30% per tahun dan seterusnya. Hanya di era Pak Jokowi lah yang sudah rata-rata ya, artinya rata-rata 5 tahun itu rata-rata tiap tahun bagaimana, itu 2,32 dan bahkan yang 2020 sampai dengan 2024 ini mencapai 3,39% karena memang pada saat 2020 dan 2021 tertekan oleh pandemi. Nah, bagaimanapun APBN 2025 ternyata masih merencanakan defisit 2,53%. Jadi terbilang lebar ya di situasi setelah pandemi. Jadi cukup menarik juga ini, tahun pertama saja target defisitnya sudah sangat besar. Itu cuitan saya yang pertama. Nah, ini ada komentar-komentar saya tidak bacakan karena ini lebih merupakan curhatan nih komentarnya. Lalu yang kedua saya tulis lagi 1 jam kemudian, saya tulis laju kenaikan pendapatan negara melandai pada era Jokowi. Jadi sebelum pandemi, jadi tahun 2015 sampai dengan 2019, rata-rata naik itu 5,47% per tahun, 5,5 lah ya. Nah, sementara realisasi sementara yang baru saja diumumkan, yang pendapatan mencapai 2.842,5 triliun. Jadi saya ulangi ya, pendapatan mencapai 2.842,5 triliun, itu naik 2,10%. Nah, termasuk rendah ya. Nah, sementara target APBN 2025 itu sebesar 3.005 triliun. Berarti mengalami kenaikan jika tercapai dibanding dengan realisasi tahun 2022 sebesar 5,72%. Nah, apakah target ini realistis ya? Kita lihat di grafik yang biasa saya lampirkan ya. Itu saya ulangi lagi, 2000 sampai 2023 adalah realisasi yang sudah
diaudit ya LKPP. 2024 adalah realisasi sementara yang baru diumumkan. 2025 adalah APBN ya, masih berupa target atau rencana. Nah, di situ saya perlihatkan batang biru itu menunjukkan nominalnya dengan skala sebelah kiri, sedangkan yang orange menunjukkan presentasi kenaikan dari tahun sebelumnya. Tentu penghitungan rata-rata ini tidak hanya sekedar indikatif ya, tidak presisi, kita harus melihatnya dari tahun ke tahun. Tapi bagaimanapun dari gambar itu nampak bahwa di 2 tahun terakhir, jadi di 2023 itu hanya naik 5,62%. Di 2024 yang baru berlangsung ini hanya naik 2,10% pendapatan. Nah, sedangkan target 2025 itu 5,72%. Ya tidak muluk sih, ya bisa dikatakan cukup realistis. Tetapi kan jadi tetap berat, ya. Berat karena kondisi ekonominya justru tidak begitu baik, ya. Artinya tidak sebaik tahun-tahun ketika ekonomi mengalami pertumbuhan pesat. Maka untuk mencapai target 2025 ini, pemerintahan Prabowo butuh kerja yang sangat keras, ya. Itu yang saya cuitan kedua saya hari ini. Lalu cuitan ketiga masih terhubung. Saya tulis, belanja negara periode kedua Jokowi naik rata-rata 7,80% per tahun. Jadi, nah lebih tinggi dari periode pertama yang hanya 5,42%. Ya memang sekali lagi di sini ada faktor pandemi ya yang membuat kenaikan pendapatan di tahun 2020, 2021 bahkan masih 2022 itu cukup tinggi. Tapi tepatnya ini 2021, 2022. 2020, 2021, 2022, 2023 sudah justru secara nominal turun. Itu termasuk unik ya. Pertama kali turun karena tahun sebelumnya mungkin sudah terlalu tinggi. Nah, pada realisasi 2024 yang baru diumumkan itu belanjanya naik 3.350 triliun. Ya, naik 7,34%. Nah, maka ya betul ya. Nah, kalau rata-rata bisa saya tulis itu rata-rata 2020-2024 rata-ratanya 7,80%. Dan sebelum pandemi, jadi tidak ada faktor pandemi, itu rata-rata kenaikan 5,42%. Nah, menariknya di 2025 tahun pertama ini, pemerintah dan DPR karena berbentuk undang-undang sepakat untuk belanja itu naik 8,09%. Ya, bisa dibayangkan ya, menurut cuitan saya ini jadi tinggi ini. Karena kan sebelum pandemi itu rata-ratanya naik hanya 5,42%. Tahu-tahu di 2025 ini naiknya 8,09%. Nah, dikaitkan dengan cuitan kedua dan pertama saya tadi, pertama dan kedua. Pertama kan tentang defisitnya. Kedua yang saya bacakan adalah tentang pendapatannya. Nah, tadi pendapatan naiknya hanya di kisaran 5,5, defisitnya justru meningkat. Mengapa? Karena belanjanya naik lebih cepat daripada pendapatan. Nah, di sini saya di dalam cuitan ini sebenarnya pengen memberikan pesan bahwa ini ada ruang kalau pemerintah mau, daripada kerja keras yang membuat, bukan hanya soal kerja kerasnya, yang bisa berdampak kepada pungutan di masyarakat, mungkin mengambil sebagian jatah masyarakat yang mestinya bisa dipakai untuk belanja, atau kalau untuk usaha bisa dipakai untuk tambahan modal, itu ditarik menjadi pungutan. Ini bukan soal legal atau tidak legal, boleh atau tidak boleh ya, karena boleh atau tidak boleh, legal tidak legal itu tergantung peraturan perundang-undangannya. Tetapi secara perekonomian dia bisa menimbulkan dampak crowding out. Crowding out itu artinya kurang lebih kebanyakan yang diambil pada saat itu. Tentu ini dinamis, kalau ekonominya lagi tumbuh, kembang, masyarakat pendapatannya lagi meningkat pesat, itu tidak ada masalah. Negara juga ikut meningkatkan tarikannya ya, bahwa itu pajak atau pungutan apapun untuk pengelolaan keuangan negara. Tetapi ini kondisinya kan beda, sehingga mestinya terbuka jalan menurut data-data yang saya tweet 1 dan 2 tadi. Pemerintah bisa saja kalau mau punya political will untuk justru memangkas belanjanya. Masih ada ruang untuk APBN perubahan loh, karena baru berjalan beberapa hari. Nah, maka dengan demikian defisitnya mungkin bisa ditekan, atau sekurang-kurangnya kalau pendapatannya tidak memenuhi target dengan belanja yang dipangkas, defisitnya juga bisa terkendali. Itu menurut pendapat saya.
Tetapi sejauh ini yang kita lihat dari narasi-narasi pemerintah, itu kebanyakan narasi ada dua tuh. Yang pertama adalah banyaknya program-program yang ditonjolkan. Jadi sampai kita tidak tahu nih mana yang prioritas, mana yang kurang prioritas. Ambisi-ambisi untuk yang cukup heboh lah. Bahkan sudah ada klaim-klaim bahwa ini anggaran ketahanan pangan yang terbesar. Rumah nanti mau tidak lagi sekedar kalau bisa lebih dari 3 juta, minimal 3 juta. Lalu makan bergizi gratis yang meskipun hari ini baru dicobakan di sedikit, baru sebenarnya kan 190 itu berapa itu? Kurang lebih sejuta, tidak sampai ya, hanya kurang dari sejuta sasaran itu. 190 itu bulatkan 200 kali 3.000 berarti baru 700.000 sasaran. Tapi rencananya tahun ini minimal 3 juta sasaran. Bahkan ada pembicaraan juga sampai menjadi 40 juta sampai akhir tahun. Karena target programnya sendiri kan mencapai 80 juta orang. Ya. Nah ini semua diutarakan sedemikian rupa, yang tergambar adalah belanja gitu meningkat. Ya kan? Sementara tadi kita sudah lihat dari cuitan saya, pendapatannya ada kemungkinan tertahan atau hanya naik secara alamiah. Nah belanja tanpa menggenjot itu tadi baru dari APBN 2025 yang alokasinya masih ya sudah naik alokasi itu, sudah ada MBG sebesar 71 triliun, tapi 71 itu untuk macam-macam ya, termasuk pegawainya, ada perumahan rakyat itu juga dikasih alokasi belum untuk 3 juta sebenarnya. Nah kalau memang ditambah-tambahi semua ya kita tidak membayangkan, karena saya sebagai ekonom menyarankan antara lain saya tampilkan di cuitan ini justru mestinya belanjanya dikurangi. Kita lihat nanti apa kebijakan fiskal selanjutnya dari pemerintah.